pagi adik-adik kelas pra-remaja dan remaja di rumah, apa kabar? Senang sekali rasanya Kak Grace bisa mendampingi adik-adik di rumah dalam ibadah sekolah mingguku hari ini. Nah adik-adik, kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema dengan berdoa Tuhan membebaskanku. Ayo adik-adik di rumah siapkan hati dan pikirannya dan juga Alkitabnya ya, karena kita akan membacakan firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 34. Kakak ulangin ya, dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Yuk kita persiapkan ya hati dan pikirannya. Oh ya, hari ini Kak Grace juga tidak sendirian. Ada Kak Juni dan juga Kakak Dedi. Nanti yang akan membawakan firman Tuhan adalah Kak Dedi. Yuk semuanya pada semangat ya untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Adik-adik di rumah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan Yesus telah membangunkan kami dan memberikan kami nafas kehidupan. Hari ini kami mau kembali beribadah memuji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kami memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kakak Dedi yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Kak Dedi dapat berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati adik-adik di rumah agar menjadi anak-anak yang baik ketika mendengarkan firman-Mu. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan Yesus sembuhkan dalam keadaan atau kondisi yang tidak memungkinkan untuk bergabung dengan kami, mungkin dalam keadaan malas. Kiranya Tuhan Yesus mengetuk hati mereka agar di kemudian hari mereka mau bersama-sama kembali beribadah bersama kami dalam ibadah online di rumah kami. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami pada saat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa. Dan sekarang kita saatnya untuk menyambut firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan satu lagu pujian dulu. Yuk semangat yuk, semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi. Salam adik-adik kami, selamat hari Minggu buat adik-adik kami dan orang tua kami yang ada di rumah. Begitu juga salam sehat untuk kita semua. Saya menyapa adik-adik kami dan orang tua kami di rumah, tetap sehat, tetap sukacita, tetap berpengharapan kepada Tuhan saja. Di sini adik-adik kami, kita akan mulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Tapi sebelum kita mulai, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang ada surga. Bapa, terima kasih atas perlindungan, penyertaan Tuhan. Begitu juga terutama nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Tuhan, pada ibadah hari Minggu ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan. Begitu juga untuk adik-adik kami. Bapa, tetap Engkau beserta mereka Tuhan, agar juga mereka tetap fokus mendengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan Tuhan. Semua ini kami percaya atas kehendak Tuhan saja. Begitu juga saya Tuhan sebagai penyampai firman Tuhan, ajari saya juga, kuasai saya agar saya menyampaikan dengan takut akan Tuhan saja dan atas kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa atas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Semua ini kami serahkan hanya ke tangan-Mu Tuhan. Ibadah kami ini kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk adik-adik kami yang ada di rumah, tolong
dibuka, diambil Alkitabnya, bawa di depan video live streaming ini ataupun rekaman ini. Tolong adik-adik kami di rumah juga membuka Alkitab yang sudah ada di depan adik-adik kami di Kisah Para Rasul Firman Tuhan pada hari ibadah Minggu 20 Juni 2021 ini. Kita mempunyai tema dengan berdoa Tuhan membebaskanku. Jadi kita ambil bacaan Alkitabnya di Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Mari adik-adik kita baca bersama-sama. Saya akan baca dari sini, adik-adik melihat ya, dan baca di rumah. Mari kita baca bersama-sama. Saya ulangi, kita ambil bacaan Alkitab kita di Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Kepala penjara Filipi, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit tentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi di penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. 34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Jadi adik-adik di sini, tadi saya sudah sampaikan juga, saya ulangi. Tema kita pada Minggu Ibadah 20 Juni 2021, di situ dengan berdoa, Tuhan membebaskanku. Jadi serupa dengan minggu lalu, tetap berpatokan kepada fokusnya kepada berdoa, adik-adik. Jadi di sini ada kata bebas, adik-adik. Di sini kata bebas, kalau kita mengartikan kepada diri kita sendiri atau lagi kepada adik-adik kami, remaja ataupun pra-remaja, pasti wah, bebas di pikiran adik ini, bebas yang tidak bertanggung jawab, suka-suka kita, suka-suka adik-adik juga kan, kalau kita artikan bebas yang berkonotasi negatif. Tapi di arti kebebasan, arti bebas di dalam firman Tuhan di sini
bebas dalam arti kita bebas, lepas, dan adanya campur tangan Tuhan. Tuhan Yesus ada di dalam diri kita saat kita punya pergumulan ataupun permasalahan yang cukup berat yang kita hadapi, adik-adik. Jadi di sini saya ulangi, arti bebas jangan diartikan, wah saya kalau bersama Tuhan bisa mengerjakan suka-suka saya gitu. Oh jangan, itu tidak boleh dan tidak diinginkan Tuhan. Arti bebas di sini kita tetap bertanggung jawab, terutama kepada adik-adik kami remaja, bertanggung jawab apa yang kita kerjakan dan semua yang kita kerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang akan saya sampaikan. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34 ini saya ingin menjelaskan satu cerita. Mungkin adik-adik sudah baca, tapi saya ingin menekankan sekali lagi di sini cerita Paulus di Filipi memberikan pengajaran, masih tetap adik-adik. Paulus di sini tetap melaksanakan pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada semua murid-murid yang ke-12 murid-murid itu. Jadi Paulus tetap menerapkan konsep yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu pengajaran. Supaya apa? Supaya kita pintar adik-adik, supaya kita mengerti, dan kita tidak dapat dibodoh-bodohi oleh siapapun, dan kita terutama berpengharapan kepada Tuhan saja. Pengajaran ini mendidik kita supaya pintar adik-adik, bukan hanya pintar di dalam pendidikan saja, tapi kita pintar di dalam lingkungan, di dalam pertemanan kita sehari-hari, supaya kita juga jangan mau dibawa-bawa kepada hal-hal yang tidak baik, kepada hal-hal negatif. Itu dari sedikit penjelasan saya. Kembali lagi kita kepada Paulus. Jadi di dalam pengajaran itu Paulus juga mendampingi beberapa jemaat di situ. Ada seorang hamba perempuan yang memiliki kemampuan dia meramal, adik-adik. Di cerita firman Tuhan di situ ada seorang wanita yang mampu meramal, kerjanya meramal, adik-adik. Di situ meramal, di situ dikatakan dengan kata tenung. Tenung itu meramal. Jadi meramal pekerjaannya kepada tuan-tuan saja, pembesar-pembesar di saat itu. Jadi tuan-tuan ini mengharapkan peramal untuk supaya mendapatkan satu keuntungan yang besar dari peramal perempuan ini. Paulus di sini melihat, wah ini tidak baik. Nah, ini tidak benar nih. Di dalam peramal-peramal ini kan tidak kedagingan dia di dalam meramal itu kan untuk kenyamanan dan kekuasaan, begitu juga untuk mengambil keuntungan di dunia ini. Saat mereka juga saat dicerita itu adik-adik. Jadi di sini perempuan ini juga mengikuti Paulus. Jadi perempuan ini mengikuti Paulus. Apa sih yang dikerjakan Paulus ini? Sehingga Paulus juga melihat kepada perempuan ini, wah ini nggak baik. Dia akan rubah. Dan wanita ini, dia Paulus mengeluarkan adanya roh-roh peramal ini adik-adik yang tidak baik. Sehingga dia kembali lagi, wanita ini, perempuan peramal ini kembali lagi normal. Dia tidak lagi melaksanakan ramalan-ramalan dan tidak mau lagi kepada tuan-tuan ini dan tidak ada lagi pengaruh kepada tuan-tuan. Sehingga tuan-tuan yang saat itu mengalami keuntungan saat pada zaman itu, sekarang lagi karena peramal itu tidak bisa lagi meramal, hilanglah keuntungan-keuntungan bagi tuan-tuan ini, sehingga terjadilah kemarahan lah kita katakan, karena mereka tidak punya penghasilan, nol. Ini sering juga adik-adik kejadian ini pada saat sekarang ini kita bisa lihat akan di dunia di luar sana mengandalkan kedagingan, mengandalkan ramalan. Nih ramalan, kamu harus percaya
Dia percaya kepada dukun lah, kepada peramal lah, ataupun orang yang punya talenta, tanda kutip, bisa meramalkan masa depan lah, segala macam. Adik-adik yang di rumah, saya minta itu jangan dipercayai. Apa yang konsep, pasti adik-adik bertanya di rumah, apa yang harus kami percayai? Ini adik-adik, firman Tuhan. Di sini kita banyak mempelajari. Tolong adik-adik, difokuskan di firman Tuhan ini, kita dapat mengerti, dapat pintar, supaya kita jangan terpengaruh akan dunia-dunia luar itu. Jadi kembali lagi kepada cerita Paulus, di sini kehadiran Paulus sebagai hamba Tuhan mengeluarkan roh-roh yang ada dalam tubuh perempuan peramal itu, sehingga dia tidak, itu tadi adik-adik, dia kembali lagi tidak meramal, sehingga tuan-tuan itu tidak mendapatkan satu keuntungan. Jadi di bawah tuan-tuan itulah Paulus kuasa dan memberikan tuduhan. Nah ini sering terjadi adik-adik di kehidupan kita. Paulus yang berbuat baik, yang dikatakan memberikan hal-hal yang positif dan memberikan pengajaran Tuhan Yesus, ini diberikan tuduhan yang tidak baik. Salah satu tuduhan itu membuat kekacauan, menyebarkan ajaran Yahudi, karena Paulus adalah seorang Yahudi, menyebarkan ajaran Yahudi di komunitas orang Romawi yang saat itu mereka di komunitas Romawi. Jadi itu tidak benar adik-adik. Nah, Paulus diberikan hukuman, dan Paulus dan Silas dimasukkan penjara juga, dicambuk. Bukan hanya di penjara, mereka juga dicambuk. Sungguh luar biasa sebagai pengikut Kristus, memberitakan kebenaran, pasti ada suatu hal yang efeknya yang cukup mengerikan adik-adik. Tapi jangan takut. Sebagai kita sebagai anak Tuhan, tetap pegang teguh iman kita. Kembali lagi kita ke cerita perikop ini. Bukan hanya dicambuk, dan tangan serta kakinya dipasung adik-adik. Adik-adik tahu kan, dipasung, diikat tangan kiri kanannya, kakinya diikat sehingga tidak bergerak, dan dimasukkan di penjara, dijaga oleh penjaga-penjaga penjara dan kepala penjara. Paulus juga mengalami penjaranya adik-adik, yang kita tengok dari cerita ini yang saya baca dengan latar belakang sebelumnya, itu penjaranya ternyata tidak mendapatkan satu ruangan yang nyaman. Dia di tengah penjara, tidak mendapatkan cahaya sinar matahari, pengap, gelap, semualah berkumpul di situ, mencekam. Ya, namanya juga sebagai manusia biasa, wah, ada apa ini di tengah penjara ini, kok gelap dan cukup menakutkan adik-adik. Jadi Paulus dan Silas di tengah kegelapan itu tidak dapat berbuat apa-apa. Merasakan juga, Paulus ini merasakan tidak ada jalan keluar, dan kondisi semakin lama semakin memprihatinkan adik-adik. Jadi untuk adik-adik kami di rumah, tapi Paulus dan Silas ini adalah anak Tuhan yang terus menerus berpengharapan kepada Tuhan, tidak terputus akan komunikasinya atau hubungannya kepada Tuhan. Jadi dia di tengah malam adik-adik, di saat itu dia melaksanakan satu puji-puji doa adik-adik. Ini dia. Di dalam kita kesesakan, di dalam kita tidak mempunyai pengharapan karena melihat keadaan di sekeliling kita cukup mengerikan, cukup menyesakkan, dan rasanya tidak ada jalan keluar. Apa yang dilakukan Paulus dan Silas adik-adik di penjara? Kaki diikat, dipasung, dia tetap berdoa dan bernyanyi adik-adik, puji-pujian yang dia persembahkan kepada Tuhan. Terus dia mempunyai pengharapan, Tuhan pasti menolong saya. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong saya. Kalau saya tetap
berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan, pasti Tuhan memberikan jawaban yang terbaik bagi hidup kami. Begitulah di dalam pemikiran Paulus dan Silas. Jadi kembali lagi adik-adik, jadi mereka bernyanyi dan berdoa di dalam satu penjara itu, didengar oleh para penjaga dan orang-orang di penjara itu. Ada apa mereka melaksanakan ini? Tapi mereka tetap melaksanakan doa dan puji-pujian. Tahu nggak apa efeknya adik-adik di rumah? Efeknya itu terjadi adik-adik di situ gempa bumi. Adik-adik sudah membaca kan? Tadi kita baca di firman Tuhannya, terjadi gempa bumi yang cukup dahsyat sehingga pintu-pintu penjara itu terbuka dan alat pasung yang dipakai oleh Paulus dan Silas terbuka dengan sendirinya. Apa yang tidak mungkin bagi kita adik-adik, itu pasti bagi Tuhan, mungkin bagi Tuhan. Jadi terbuka dan Tuhan berkenan dengan doa dan puji-pujian ini, sehingga indah keajaiban terjadi, mujizat terjadi, terbukalah penjara. Begitu juga dengan pengikat kaki dan tangannya yang kita katakan tadi dengan alat pasung tadi. Jadi begitu besar kuasa Tuhan terhadap mereka, dahsyat, dan hambanya ini terbebas dari ikatan-ikatan yang ada di penjara itu. Dan saat itu kepala penjara itu takut, ini bagaimana ini? Kepala penjara melihat ini sudah terbuka dan pasti tahanan-tahanan ini kabur, melarikan diri. Waduh, kacau ini, kata kepala penjara. Kenapa dia bisa dihukum adik-adik? Kenapa? Karena tidak bisa menjaga penjaranya kan? Dia kan penjaga penjaranya melihat nih, waduh gawat nih, kok bisa kejadian yang tidak masuk di akal, terbebas semua dari penjara itu gitu. Tapi di situ Petrus lepas dari penjara karena pertolongan malaikat dan penjaga penjara dihukum mati. Itu ada ceritanya di Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Coba nanti dibaca adik-adik di rumah ya. Terus kepala penjara itu merasa takut dan ingin bunuh diri. Jadi pemikiran kepala penjara, ini kacau nih. Nanti saya kan pasti dihukum. Daripada saya dihukum oleh raja, lebih bagus saya bunuh diri aja lah. Tidak punya pengharapan kepada katanya. Jadi di sini begitu dia mau menusukkan pedangnya kepada dirinya, kepada diri kepala penjara, Paulus melihat, wah ini perbuatan konyol, ini perbuatan yang tidak bagus. Paulus merasakan ini harus saya tolong, ini mungkin kepala penjara ini tidak tahu berita keselamatan. Jadi gini adik-adik, di diri Paulus, siapapun dilihatnya orang yang mungkin putus harapan, tidak punya pengharapan dan rasanya dirinya, sudahlah saya akhiri aja hidup saya ini. Saya kan sudah tidak tahu lagi lah, blank sama sekali, tidak punya pengharapan. Tapi Paulus di situ berani mengatakan, sebentar, kamu jangan bunuh diri. Ada apa? Saya kan tetap di sini. Begitulah dia sampaikan kepada kepala penjara. Sehingga kepala penjara ini mengalami satu mujizat adik-adik. Mujizat yang cukup besar. Itu tadi karena Paulus melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan, berdoa dan bernyanyi. Puji-pujian yang untuk menyembah Tuhan, agar menyenangkan hati Tuhan. Jadi terjadi mujizat itulah. Gempa bumi dan penjara itu terbuka. Balik lagi kepada kepala penjara itu. Kepala penjara itu, kenapa nih kok Paulus melarang saya untuk bunuh diri? Paulus menyampaikan di situ, kamu jangan bunuh diri, kamu bisa selamat, kata Paulus.
Bagaimana katamu? Kamu akan selamat kalau kamu percaya Tuhan Yesus. Balik lagi adik-adik. Jadi kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, dan satu lagi adik-adik, Paulus menyampaikan ini juga berupa satu pengajaran juga. Siapa nih Tuhan Yesus dulu? Pertama percaya, dia sudah percaya, dia sampaikan pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus kepada kepala penjara, dan dia bertobat adik-adik. Bayangkan tuh, semua perilaku Paulus yang baik, dia lihat. Wah, saya ingin selamat seperti Paulus. Jadi bukan hanya kepada diri dia saja Paulus bisa selamat, tapi seisi rumah, di keluarganya, di keluarga kepala penjara ini adik-adik. Ini yang mau saya sampaikan. Satu orang bertobat bisa mempengaruhi, menjadi efek yang cukup besar di dalam keluarga. Keyakinan bahwasanya Tuhan Yesus telah selamatkan saya. Kembali kita ke cerita ini lagi. Jadi kepala penjara dan keluarganya telah terbebas adik-adik. Artinya mereka juga mempunyai efek kepada yang diberikan Paulus ini, kepada diri kepala penjara, terbebas dari hal yang menakutkan, hal yang mungkin dia khawatir, terbebas semua adik-adik dari pengajaran yang diberikan Paulus kepada kepala penjara ini. Jadi adik-adik, kepala penjara ini juga bersyukur dan berterima kasih kepada Paulus sehingga keluarganya diselamatkan. Ucapan syukurnya itulah dia menyembuhkan segala luka-lukanya Paulus dan Silas. Begitu juga dia juga bersyukur, mengucapkan tanda terima kasih dengan memberikan makanan. Jadi inilah cerita di firman Tuhan ini. Apa yang kita tangkap adik-adik? Apa yang kita ambil hal yang penting di dalam cerita ini, di firman Tuhan ini? Pertama, di setiap permasalahan yang besar yang dapat menyesakkan hidup kita, mungkin adik-adik pernah di rumah, aduh gawat nih, misalnya bagaimana ya keadaan kami, misalnya papanya berhenti bekerja atau mamanya juga berhenti bekerja. Tuhan, ini bagaimana? Adik-adik di rumah, bagi yang mengerti firman Tuhan ini, apa di sini diperintahkan Tuhan? Di dalam kesesakan kita, satu adik-adik, yang diperintahkan Tuhan itu adalah berdoa. Penuh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, yang penuh kepada Tuhan, berdoa. Jangan berdoa main-main. Saya juga pernah lihat itu, ada yang berdoa gini, Tuhan, dia suka menyepelekan Tuhan. Kalau memang begini, ya sudahlah Tuhan, nggak apa-apa. Doanya pun tidak ada pengharapan. Tapi itu doa yang salah. Ada lagi keinginan dagingnya, ataupun kemarahannya adik-adik. Ada, saya melihat teman atau dengan kemarahannya, dengan kebencian, karena Tuhan belum menjawab doanya. Sabar, pengharapan ke Tuhan, yakin, berdoa, dan selanjutnya kita dengar, kita menyampaikan kita bernyanyi puji-pujian agar menyenangkan hati Tuhan. Jadi itu kita ambil yang pertama, hal yang penting dalam cerita ini. Kemudian kita apa dampak dari berdoa dan bernyanyi? Kan kita sudah lihat Paulus berdoa dan bernyanyi, dampaknya kepala penjara mengalami pertobatan adik-adik. Jadi jangan takut, tapi jangan konyol dengan kita berdoa di keramaian, merasa kita percaya diri yang cukup tinggi. Tidak adik-adik, bukan begitu caranya. Kita berdoa di dalam situasi yang hening, dalam situasi mungkin kita dalam kesesakan,
bukan harus kita pertontonkan kepada orang-orang, itu tidak perlu. Tetap berdoa juga di rumah, itu juga hal yang penting. Hal yang perlu juga ditiru adik-adik. Jadi di sini kita berdoa, dampak dari berdoa dan bernyanyi itu, tadi saya sampaikan dampaknya keyakinan kita bertambah, dan kita juga bisa adik-adik memberitakan berita keselamatan. Misalnya begini, ada teman kita dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ada loh teman seiman kita, sesama Kristen, Protestan juga. Kita melihat, wah kok dia putus asa. Ini tugas kita adik-adik. Kalau adik-adik kami di rumah punya teman, ataupun teman di dalam pergaulan, dalam sekolah, tidak punya pengharapan, ajak dia berdoa. Pegang tangannya, mari kita berdoa ya. Saya tahu nih, kamu kan punya beban masalah kan, sampaikan. Habis kamu sampaikan, ayo kita berdoa. Sampaikan adik-adik, semua berdoa itu tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu mempunyai kata-kata yang manis, tidak memuji-memuji yang tidak diinginkan Tuhan. Tidak, sampaikan aja isi hati kita yang tulus, yang baik kepada Tuhan. Itu yang penting. Sama Tuhan Yesus tidak perlu doa-doa yang panjang, yang cukup apa kata mereka itu cukup membosankan. Tidak perlu. Yang penting kita memuliakan nama Tuhan, bersyukur dulu, memuliakan nama Tuhan, terus kita sampaikan apa keinginan kita kepada Tuhan Yesus. Itu saya adik, dan berdampak itu tadi saya katakan, kita bisa menyampaikan berita keselamatan kepada teman-teman kita yang memerlukan dan tidak punya pengharapan. Beritakan adik-adik keselamatan ini, bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kamu. Asal kamu percaya, itu yang penting. Jadi inilah sebagian firman Tuhan yang saya sampaikan kepada adik-adik kami. Jadi tangkap apa yang saya maksudkan. Jangan putus-putusnya berdoa, itu yang penting. Lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian adik-adik, yang penting juga kita juga menghormati orang tua kita, karena kita kan di dalam suasana COVID masih dengan kita selalu dan terus bertemu dengan orang tua, adik, saudara semua, dengan keluarga kita. Itu kita harus kasihi adik-adik. Tidak boleh kita ribut ataupun melaksanakan satu kelahiran, tidak mengasihi saudara-saudara kita. Yang juga saya akan menyampaikan dalam situasi COVID ini juga, adik-adik kami juga jangan bodoh, harus tetap ikuti apa kata pemerintah, protokol kesehatan itu. Saya mau sampaikan di sini berkali-kali, jangan anggap remeh dengan COVID-19 ini adik-adik. Banyak kita lihat di mana-mana korban. Jadi bukan juga karena kita berdoa, mana mungkin saya kena COVID, tidak mengikuti protokol kesehatan, tapi kan ada Tuhan Yesus. Enggak juga adik-adik seperti itu. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Pertama berdoa, ikuti anjuran pemerintah, dan kita akan tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus saja. Itu dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari adik-adik, kita berdoa lagi. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Ajari kami Tuhan, agar kami dapat melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga untuk adik-adik kami di rumah. Bapa, berkati mereka semua Tuhan, baik orang tua kami, adik kami remaja, pra-remaja, sekolahnya Tuhan. Mungkin saat ini dalam liburan setelah selesai, Tuhan Yesus, segala ujiannya juga yang mereka kerjakan, Tuhan berkati agar dapat berhasil, dan mereka juga dapat naik kelas, dapat lulus di dalam sekolahnya juga Tuhan ke tingkat yang lebih tinggi. Begitu juga Tuhan, tetap Tuhan menyertai adik-adik kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang telah kami dengar.
Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Ampunkan salah dosa kami Bapa, agar kami layak menjadi anak Tuhan dan mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus saja. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, di mana Paulus mengajak kita untuk selalu tekun berdoa, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, bahkan ketika kita tidak punya persoalan atau kita punya persoalan sekalipun. Karena apa? Ketika kita berdoa dan menaikkan pujian, di sana kuasa Allah akan bekerja. Dan kita harus yakin dalam doa kita. Juga Paulus mengajak kita bagaimana memanfaatkan kesempatan untuk mengabarkan firman Tuhan. Apapun keadaannya, kita tidak bisa lengah dan kita tetap harus dengan sukacita. Mau berdoa untuk orang lain, jangan hanya untuk diri kita sendiri. Pak Juni mau ngajak adik-adik untuk mengumpulkan persembahan yang sudah kalian siapkan sebelum ibadah. Kalian dapat mengantarkannya ke sekretariat gereja atau mentransfer ke rekening GKI Sumut di Bank Mandiri ataupun men-scan QRIS yang tercantum di layar. Mari adik-adik, sebelum ibadah kita selesai, Kak Jun mau mengajak kalian mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita berdiri bersama. Kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebelum mengakhiri ibadah, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami hari ini, dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa tekun dalam doa dan pujian-pujian kami sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tolong kami juga Tuhan Yesus untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa kami, layakkan kami tetap untuk dapat menerima berkat-berkat Tuhan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Tolong kami Tuhan Yesus untuk senantiasa dapat menggunakan kesempatan yang ada di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kau yang tambahkan bagi kami hikmat, Kau yang tambahkan bagi kami sukacita Tuhan, dengan penyertaan Roh Kudus-Mu dan kuasa Allah Bapa. Kami percaya apapun yang kami kerjakan, Tuhan akan tolong dan jadikan itu berhasil. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk pekerja-pekerja misi, juga untuk pemimpin kami, kiranya Tuhan memberkati mereka senantiasa. Lindungilah kami Tuhan dalam kehidupan kami saat ini di masa pandemi. Kami percaya pertolongan Tuhan senantiasa ada bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, pakai masker dan jauhi kerumunan. Semoga hasil ujian kalian sukses dan kalian naik kelas atau lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. Sampai jumpa, salam.